Selamat sore, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Shalom semua. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena hari ini kita sudah boleh bersama-sama kembali berkumpul di sini. Kita percaya bahwa Tuhan akan hadir bersama kita, amin. Dan kita akan memuji Dia, kita akan menyembah Dia. Ya. Suatu kebaikan yang telah Tuhan berikan buat kita, kita semua boleh datang ke sini, boleh sehat. Dan sebagai pembukaan dalam ibadah kita hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 103. Ya, Mazmur 103 ayatnya 1, 2 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, hingga masa mudamu menjadi baru seperti burung rajauli. I would like to read also in English. Bless, O Lord, of my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquities, who heal all your disease, who redeem your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Amen. Amen. Pertolongan kepada kita dalam ibadah kita hari ini adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi yang selamanya setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Our help in this service is in the name of the Lord, Creator of heaven and earth, who is forever faithful and never forsake to work with Him. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus turun atas kita semua. Grace and peace from our God, our Father, and the Lord Jesus Christ be upon us. Amen. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita memasuki hadirat Tuhan dengan membawa korban pujian kita. Tuhan Yesus sungguh baik. Mari kita bersembah Dia. Mari kita memuji Dia di tempat ini. Haleluya Tuhan. Haleluya.
buat kami, memberikan jawaban, memberikan damai sukacita buat kami semua dan kekuatan. Terima kasih ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau angkat pujian yang selanjutnya. Kita mau katakan dengan gegap gempita, Holy, Holy, Holy. We want to praise Him and lift Him up. Buat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita mau katakan, betapa dalamnya kasih setiamu Tuhan. Betapa besarnya kebaikan.
Rohnya bekerja di tempat ini, melembutkan hati saudara-saudara sekalian. Terima kasih Yesus, terima kasih. Puji-puji nama-Mu, Engkau selama-lamanya Yesus. Mari kita mau terus sembah dan puji. Mari kita mau penuhi tahtanya dengan sembah dan puji kita. Katakan, ini kami Tuhan, kami ingin terus menyembah-Mu dan memuji-Mu. Puji Tuhan. Sembah dan puji beri kepadamu. Sembah dan puji beri kepadamu. Sembah dan puji beri kepadamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beri kepadamu. Sembah dan puji beri kepadamu. Sembah dan puji beri kepadamu. Yesus Tuhan adalah Raja. And as we worship, and as we worship, and as we worship the throne, and as we worship the throne, come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus, come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus and take your place. Amen. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. He's so good. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Sembah, hormat, puji hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami ingin menyembah Engkau Tuhan Yesus. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkaulah segalanya, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Allahku, Engkaulah segalanya, Engkau Raja yang patut disembah, ditinggikan, dimuliakan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Terimalah hormat pujian kami Tuhan, yang kami naikkan kepadamu. Ya setiap kami Tuhan mempersembahkan yang terbaik. Haleluya, hadilah Engkau Tuhan. Berajarlah kisah hari ini Tuhan. Kiralah bara-bara takasih, karalah bara-bara takasih, karalah bara-bara takasih, karalah bara-bara. Kiralah bara takasih, karalah bara-bara. Kiralah bara takasih, karalah bara-bara takasih, kiralah takasih, karalah bara-bara. Kiralah bara takasih, karalah bara-bara takasih, karalah bara-bara takasih, karalah bara-bara. Kiralah bara takasih, karalah bara-bara. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami menyerahkan segala kedaulatan kepadamu Tuhan Yesus. Kuduskan hamba-Mu Tuhan Yesus. Hamba yang penuh dengan kelemahan, kekurangan. Hamba benar-benar merendahkan diri hamba di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Menyerahkan seluruh keberadaan diri hamba-Mu ini kepadamu Tuhan. Pakai mulut bibir lidah hamba-Mu Tuhan, untuk menyuarakan kebenaran, untuk menyuarakan isi hati-Mu sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh merasakan itu Tuhan sore hari ini. Kami percaya Tuhan, di mana Engkau hadir Tuhan, mujizat pasti terjadi. Amin. Amin. Di mana Engkau hadir, kelepasan akan terjadi tempat ini Tuhan Yesus. Apapun yang sedang menjadi pergumulan kami hari ini Tuhan, Iya Tuhan. tidak ada yang berat bagimu Tuhan. Kami pulang dengan satu kelepasan, dengan satu kelegaan. Apapun menjadi pertanyaan kami hari ini Tuhan, kami kembali pulang Tuhan dengan sebuah jawaban yang pasti. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Thank you Lord Jesus. You are awesome. Kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk worship leader. Terima kasih untuk musician. Terima kasih untuk para diaken. Terima kasih untuk pemegang multimedia, projector. Terima kasih juga untuk pemegang sound system Tuhan. Hari ini kami bisa merasakan Tuhan, betapa semuanya mengalir begitu indah Tuhan. Itu semua karena urapan-Mu, itu semua karena campur tangan-Mu Tuhan lewat semua yang kami berikan. Biar setiap kami menangkap maksud dan rencana-Mu dalam kehidupan kami sore hari ini Tuhan lewat firman-Mu. Kuduskan nama-Mu Tuhan Yesus, kuduskan setiap jemaat-Mu yang hadir sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus. Wow, saya merasakan sesuatu yang beda hari ini ya. Apa kabar saudara semua? Baik, Tuhan. Di Tuhan semua baik ya. Semua berada dalam perlindungan Tuhan, semua berada dalam kasih kemurahan Tuhan saudara ya. Sebagai pembuka saudara, mari kita baca, kita buka kitab Yesaya pasal 53. Kitab Yesaya pasal 53 1 sampai dengan 12 kali saudara ya. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai dengan 12. Saya akan bacakan saudara. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikunya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ada di antara penjahat-penjahat.
Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, mulutnya dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara ia telah terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Sekian rencana firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menangkap maksud Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, suatu hari saudara, kalau ada orang bertanya kepada kita, saudara, apa sih yang membuat kita semua yang hadir sore hari ini, saudara, termasuk saya, saudara, mengambil keputusan memilih menjadi orang Kristen? Apa saudara kira jawaban saudara? Maaf, saya minum dulu ya. Apa kira-kira saudara jawaban kita? Kenapa sih kita memilih jadi orang Kristen? Kan banyak agama lain. Jadi orang Kristen kan nggak enak sebetulnya saudara ya. Jadi orang Kristen kan geraknya serba dibatasi juga. Coba agama-agama lain memaki-maki orang seenaknya bebas. Itu saudara. Bahkan ada agama yang mengajarkan saudara, kalau yang ini musuh kita bunuh aja. Enak bukan saudara? Lalu apa saudara yang menjadi pilihan, menjadi penyebab kita memilih dan mengambil keputusan jadi orang Kristen? Bebas saudara, silakan semua menjawab. Ada yang menjawab? Yang takut salah saudara, nggak apa-apa, nggak dihukum. Nomor satu apa? Paling pasti keselamatan. Kedua apa? Ini paling umum saudara. Ini kedua, ini paling umum saudara. Paling suka orang Kristen bilang ini yang kedua itu. Berkat. Siapa yang gak suka berkat saudara? Ngaco, angkat tangan. Gak suka berkat? Yang ketiga apa saudara? Coba kira-kira apa yang ketiga? Siapa di sini yang sakit? Apa yang saudara harapkan dari kalau kita sakit? Kesembuhan, artinya pemujizat. Betul saudara? Nah, pertanyaan ini muncul saat tiba-tiba dalam hati saya saudara. Dan seperti biasa saudara ya, saya yakin bahwa ini ya karena ini sudah pengalaman berkali-kali saudara ya. Ketika saya memperbaiki mesin dialysis saudara, Tuhan tuh sering kali mengajak diskusi saya saudara. Dan tiba-tiba muncul, apa sih yang menyebabkan kamu menjadi orang Kristen? Saya jawabnya sama saudara, keselamatan Tuhan. Apalagi itu. Terus berkat, terus mujizat. Itu yang terbesar saudara. Tiga banyak, buntut itu banyak saudara. Anak cucu-cucunya banyak saudara. Lalu Tuhan bilang apa? Kamu salah. Kaget saya saudara. Apa yang salah? Itu banyak orang Kristen yang salah persepsi, keliru dalam menanggapi arti penebusan Tuhan di kayu salib. Saya kaget, saya tanya Tuhan, lalu apa sebenarnya? Kamu pikir keselamatan itu menjadi tujuan utama? Ini memang saudara, ini nggak bisa disalahkan jemaatnya juga saudara, karena ini saya pun terima pengajaran ini dari kecil saudara ya, bahwa kita jadi orang Kristen itu supaya selamat. Kita jadi orang Kristen, banyak gereja yang mengajarkan siapa mau ikut Tuhan, siapa mau diberkati ikut Tuhan, betul nggak?
Siapa yang mau punya kuasa mengalami mujizat kesembuhan, mujizat dalam keuangan, mujizat dalam segala hal, ikut Tuhan. Betul nggak saudara? Nggak salah saudara. Tuhan bilang nggak salah. Masa saya bilang salah saudara? Ya. Tapi itu bukan tujuan utama saudara. Itu merupakan reward Tuhan bilang. Saya kaget juga saudara. Kalau kamu ikut Tuhan, ya kamu taat pada firman Tuhan, itu dengan sendirinya akan mengikuti kamu. Kalau keselamatan itu menjadi tujuan kita saudara, pengertian kita semata jadi Kristen itu karena keselamatan. Berapa banyak kita yang menerima pengajaran, sekali kita terima Tuhan Yesus kita selamat. Berapa banyak saudara? Banyak bukan? Bahkan dari antara kita mungkin masih ada yang berpikiran seperti itu. Lalu kembali saya berpikir begini saudara. Di penjara saudara ya, saya bukan menghakimi, tapi di penjara saudara, ada nggak yang namanya Matius? Banyak. Ada nggak yang namanya nama di Alkitab? Ada John itu Yohanes saudara ya, ada nggak? Nah kira-kira isi surga kalau orangnya seperti ini semua saudara, kira-kira seperti apa? Ini yang muncul dalam pikiran saya saudara. Ya, kira-kira apa? Nah kok bisa terjadi seperti itu? Arti keselamatan itu begitu sangat-sangat murah. Yang membuat saya kagum adalah betapa Tuhan itu mengorbankan dirinya bagi kita. Ya, semua kita berpikir bahwa Tuhan itu mengorbankan dirinya bagi kita untuk menebus kita dari dosa. Betul? Tapi kenyataannya di antara kita aja yang di sini, saudara nggak usah lihat orang-orang luar, saudara ya. Ada nggak setiap hari tidak berbuat dosa sekali aja? Ada nggak saudara? Tuhan udah mati duluan, saudara. Ya, Tuhan udah mati 2000 tahun yang lalu. Tapi kita masih tetap berbuat dosa. Lalu kira-kira siapa yang menebus kita, saudara? Kalau Tuhan bilang harusnya ini menurut logika, saudara. Kita pakai logika sekarang, saudara ya. Kalau menurut logika, Tuhan sudah menebus kita, saya berkata, Tuhan sudah menebus kita di kayu salib, mati, menebus dosa kita. Kalau hanya menebus dosa kita, harusnya kita aman dong. Betul? Kita yang percaya Tuhan gak akan berbuat dosa. Sekalipun kita punya kehendak bebas. Betul gak saudara? Tapi kenapa kita bisa berbuat dosa? Masih bisa berbuat dosa, saudara. Ini kan masalahnya saudara. Ini konsep, ini yang membuat saya kagum adalah yang selama ini saya tidak pernah terpikir saudara, bahwa keselamatan, mujizat, berkat itu adalah reward dari Tuhan kalau kita ikut taat sama Tuhan. Dan ternyata saudara, ketika Tuhan mati di kayu salib, menyerahkan dirinya, menyerahkan darahnya saudara buat kita semua, itu sebenarnya yang lebih dalamnya lagi saudara. Saudara tahu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saat itu hubungan manusia dengan Allah terputus, betul? Kita tidak bisa lagi punya akses langsung pada Tuhan, kepada Tuhan Allah, saudara, Allah Bapa di surga. Ya, sebabnya makanya bangsa Israel ketika dia ingin bertemu dengan Tuhan, itu harus melalui perantara, dengan membawa korban, dengan membawa segala macam, saudara, dengan syarat-syarat yang bermacam-macam, saudara. Kalau kita baca di kitab Keluaran, saudara ya, imamat terutama, saudara. Tapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, sebetulnya Tuhan itu buka jalan buat kita, saudara. Ini kuncinya, saudara. Tuhan buka jalan buat kita supaya kita punya akses langsung lewat Tuhan Yesus kepada Allah Bapa. Wow, betapa luar biasanya ya kita jadi orang Kristen. Kalau kita melihat, saudara, kita ke konsep berpikir kita seperti ini, maka kita akan menjadi orang Kristen yang tahu diri, saudara. Betul nggak? Ya, nah, kenapa sekarang kalau kita terfokus pada hanya keselamatan, hanya kepada mujizat, hanya kepada berkat, nah aneh saudara, ketika kita dalam pergumulan, ya, ketika kita menghadapi sesuatu pergumulan yang berat, apa yang sering terjadi di orang-orang Kristen? Marah, betul, ngomel, yang paling rendah mungkin cuma ngeluh, saudara ya. Tapi yang paling parah bisa maki-maki Tuhan, menyalahkan Tuhan. Tuhan kok tega sih sama aku?
Banyak kan kita dengar saudara ya. Saya sudah berbuat begini, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah mengadakan persembahan, persepuluhan dan sebagainya dan sebagainya. Kok Tuhan masih izinkan saya mengalami seperti ini? Saudara tahu nggak saudara? Ada hal yang lucu dari orang Kristen. Kesalahan yang dibuatnya sendiri saudara, ditimpakan kepada Tuhan. Banyak saudara. Saya pakai contoh saudara ya. Orang kenapa bisa kena hypertension, darah tinggi? Orang kenapa bisa kena diabetes, kencing manis? Kenapa saudara? Pola makan. Sebetulnya betul? Turunan juga bisa. Stres memang menunjang, tapi intinya sebenarnya kalau kita, apalagi kita yang sudah tahu genetika, saudara, ada diabetes, ada hypertension, saudara. Seharusnya apa? Kita jaga kan. Saya kenal satu orang, sekarang udah almarhum. Saudara mungkin kenal semua, Bapak Edi Karamoy. Ya, saya sebutkan namanya karena ini bukan satu celah, saudara ya. Dia itu punya tekanan darah tinggi yang sangat tinggi, saudara. Tapi dia tidak pernah jaga makannya. Suatu saat saya pernah tanya, Om harus jaga makannya. Kenapa? Ini satu konsep yang pikir yang salah, saudara. Yang saya mau tekankan, saya mau gambarkan pada saudara semua supaya kita terbuka pikiran kita, saudara ya. Lalu dia bilang begini, kan kita punya Tuhan. Tuhan sanggup menjaga kita. Gak bisa saya bilang, itu kok menantang Tuhan. Enggak, dia bilang. Karena memang dia udah tua, apa artinya saya masih muda, jauh bedanya muda kan. Dia makan sate kambing, ya, dia makan segala macam durian, segala macam. Suatu saat, ketika dia main musik, sedang pelayanan, saudara. Saya kebetulan sedang pelayanan di Sukabumi, Salah Bintana, karena ada retreat. Kita satu tim main di sana, tiba-tiba kita dengar Om Edi jatuh. Jatuh kenapa? Lagi main gitar, tekanan darah tinggi, langsung lewat, saudara. Konyol, betul nggak saudara ya? Tapi ketika kita mengalami penyakit darah tinggi, mungkin kita kena diabetes, seringkali kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih Tuhan izinkan ini terjadi pada saya? Ya, betul. Ini satu contoh, saudara. Saya tidak menghakimi, tapi ini suatu contoh bahwa ada dosa ada kesalahan yang kita buat, tapi yang lucunya kita limpahkan pada Tuhan. Sepertinya karena kita ini di istilahnya Tuhan menebus kita untuk mencapai satu keselamatan, mendapatkan satu keselamatan. Sepertinya jadi kita balik menuntut Tuhan, saudara. Kita menuntut Tuhan bahwa Tuhan kan janji saya diselamatkan. Tuhan janji bahwa segala kutuk sakit penyakit sudah Tuhan dengan salib. Kenapa saya bisa sakit? Kan jadi begitu pola pikir kita, saudara. Ya. Nah, kemudian saudara, kalau kita berpikir semata hanya karena berkat, saudara. Berapa banyak orang yang ketika dihimpit pergumulan masalah keuangan, waduh, dia rasanya sudah seperti cacing kepanasan, saudara. Padahal kesalahannya mungkin kesalahan sendiri karena kita tidak bisa mengelola uang dengan baik, ya. Atau memang ada satu hal-hal lain yang memang harus kita alami. Tapi sebetulnya apakah pantas kalau kita menyalahkan Tuhan, saudara? Kira-kira pantas nggak, saudara? Kita balik ke Tuhan, Tuhan, kok ikut Tuhan begini? Katanya Tuhan, kalau ikut Tuhan itu diberkati, ya. Jadi Tuhan itu, nah ini satu yang aneh dari orang Kristen, saudara. Ya. Kalau berbicara berkat, itu selalu konotasinya kepada uang. Jujur, saudara, betul? Pada berkat yang Tuhan maksud bukan itu, saudara. Kalau dikatakan di kitab Ulangan kalau salah ya, bahwa Tuhan janjikan hidup dalam kelimpahan, saudara. Kelimpahan itu bukan materi, saudara. Materi itu merupakan dampak, ya, dampak daripada apa yang Tuhan janjikan, kelimpahan itu, saudara. Tapi yang Tuhan mau yang Tuhan akan janjikan adalah kalau kita benar-benar taat sama Tuhan, maka kita akan diberi kelimpahan dalam kasih karunia, saudara. Kalau kita dilimpahkan dalam kasih karunia, saudara, apapun yang jadi masalah kita, Tuhan bertanggung jawab dengan sendirinya. Ya, karena kita hidup dalam kasih karunia. Kita semua ini hidup dalam kasih karunia, saudara. Tanpa kita sadari, saudara.
saudara masih bisa bekerja dengan baik, membeli pekerjaan yang bagus. Cuma karena kasih karunia, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kita memang punya satu attitude yang baik, ya, sehingga kita disayang sama bos dan kita bisa mendapatkan posisi yang baik dan gaji yang baik, bukan saudara. Kalau orang berbuat baik sama kita itu karena Tuhan yang membuat dia jadi baik sama kita, saudara, bukan karena usaha kita. Nah, ini saya kagum dengan orang Kristen. Kekristenan adalah pengikut Tuhan, saudara, pengikut Tuhan. Ya, Kristen itu adalah pengikut Kristus kan, arti sebenarnya. Tapi berapa banyak dari kita justru terbalik, yang Kristus suruh ngikut kita. Itu kenyataan, saudara. Kenapa? Ya karena konsep berpikir yang salah itu, saudara. Kalau kita menganggap kekristenan itu adalah sekedar mujizat, saudara. Berapa banyak dari kita yang akhirnya kecewa, saudara. Ketika kita sakit, atau kita mendoakan orang sakit, bukannya sembuh, saudara. Tuhan sembuhkan dengan cara yang lain, artinya lewat, saudara. Kita kecewa nggak, saudara? Kok Tuhan gini ya? Kok doa saya nggak didengar sama Tuhan ya? Seperti begitu. Ya. Nah, ketika Tuhan bukakan ini pada saya, saudara, saya betul-betul kaget, saya betul-betul kagum, dan benar-benar pikiran saya terbuka, saudara. Selama ini saya salah ya Tuhan ya. Ya. Selama ini saya mungkin mengajarkan yang salah juga kepada orang-orang. Ya, karena ya saya pun diajarkan dari dulunya begitu bahwa Kekristenan itu perkara keselamatan. Nah, makanya orang banyak tertarik jadi orang Kristen. Ya karena itu, saudara. Kalau saudara ikut Tuhan, saudara pasti diberkati. Teologi kemakmuran, saudara ya. Saudara kasih kepada gereja 1/10, saudara akan diganti 100 kali lipat. Itu ada ayatnya memang, saudara. Ada ayatnya. Gak salah makanya itu. Tapi itu bukan tujuan utama kita sebagai orang Kristen. Bukan tujuan utama kita ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen, saudara. Saudara, ada satu pertanyaan lagi yang muncul dalam hati saya. Kita ini kan pengikut Tuhan, saudara ya. Betul nggak? Tuhan itu, kita tahu Tuhan itu siapa? Tuhan Yesus, betul? Ya. Apakah Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita untuk hidup bermewah-mewah? Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Itu ajarannya. Betul kan, saudara? Ya. Artinya apa? Ya kalau secara global, secara gambaran kasar itu ya pas-pasan lah, saudara ya. Tapi bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak menghendaki kita hidup pas-pasan, bukan, saudara ya. Tapi hati kita harus seperti itu. Kalau Tuhan kasih misalnya kemampuan kita untuk beri roros, saudara. Nah, kita kalau mau beri roros kita pikir dulu, perlu kasih roros? Kalau kita cukup dengan Corolla, saudara, kenapa kita mesti beli roros? Nah itu sebetulnya artinya, saudara. Betul? Ya. Nah ini yang banyak saya dengar, saudara. Ini ada seorang hamba Tuhan yang bilang begini, saya dikasih BMW sama Tuhan karena saya pelanannya dengan orang-orang kaya. Saya cuma ketawa aja. Ya atas karepmu lah, gitu kan? Ya mungkin dia benar dapat dari Tuhan, saya nggak bisa menghakimi, saudara ya. Ya karepmu lah, gitu. Ya. Nah, tapi apakah Tuhan Yesus itu mengajarkan kita untuk hidup mewah? Enggak kan, saudara ya? Tuhan Yesus itu benar-benar sederhana. Bahkan ketika mau bayar pajak aja juga ditagih bayar pajak. Dia bilang apa? Pancing ikan yang pertama kamu tangkap, buka mulutnya. Di situ kamu akan dapat 2 dirham, bayarkan pajak untuk kamu dan untuk aku dan untuk kamu juga. Artinya apa? Pas-pasan. Betul nggak? Ya. Jadi sebetulnya gini. Jadi orang Kristen, ya, Tuhan itu buka jalan bagi kita untuk punya akses kepada langsung akses kepada Bapa di surga. Ya. Nah, dengan kita punya akses kepada Bapa di surga, maka kita bisa melakukan segala sesuatunya. Betul nggak? Nah, contoh, saudara ya. Saya ketika gini dah, saudara, sebelum itu. Kalau saudara baca tentang kisah perjalanan bangsa Israel, saudara, ketika keluar dari Mesir dibawa ke tanah Kanaan, tujuannya itu kan ya.
di tengah perjalanan mereka berontak, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Kira-kira apa sih muncul, perasaan apa yang muncul dalam diri saudara? Dan mereka selalu bilang, saya mau kembali ke Mesir aja lebih baik. Padahal dalam di Mesir mereka teriak-teriak, nangis-nangis sama Tuhan minta dilepaskan. Betul? Tapi pada kenyataannya saudara, kira-kira apa saudara yang ada dalam pikiran kita, dalam perasaan kita saudara? Kalau saya saudara, saya greget gitu saudara. Kok ada orang kayak gini sih? Gak tahu, istilahnya orang Cina bilang bokamsya, gak tahu terima kasih saudara ya. Katanya meraung-raung sama Tuhan, minta supaya dilepaskan dari perbudakan, ya, dari beban yang berat. So, Tuhan bawa keluar. Cuman gak ada makanan, gak ada minuman, marah-marah saudara. Maki-maki Tuhan, ya, nggak segala macam, gitu kan? Tapi apa yang Tuhan buat? Tuhan masih sabar saudara ya. Tuhan kasih makan dari lewat pukulan batu lah, ya. Lewat mana, lewat burung gagak yang kirim daging segala macam saudara. Tapi apakah itu membuat bangsa Israel berterima kasih? Enggak kan? Ya, itu disebut bangsa yang tegar tengkuk saudara. Tapi dari situ saya dapat pelajaran saudara. Dari sekian banyak bangsa Israel, berapa ribu orang kira-kira saudara? Ya, kita nggak perlu sebut namanya, nggak perlu sebut jumlahnya saudara ya. Tapi berapa banyak yang masuk ke dalam mencapai tanah Kanaan? Angkatan lama loh, bukan angkatan baru saudara ya. Angkatan lama yang waktu keluar dari Mesir. Kita bilang apa? Cuma Kaleb dan Yosua. Kok bisa begitu saudara? Saya dapat satu pelajaran yang sangat-sangat berharga sekaligus membuat saya takut saudara. Artinya apa? Jangan main-main dengan kesabaran Tuhan saudara. Di balik kesabaran Tuhan ada saringan saudara. Waduh, ketika saya dengar kalimat itu saya kaget, saya merinding saudara, saya jadi takut saudara. Di balik kesabaran Tuhan ada saringan saudara. Dan memang suara itu jelas. Dalam hati saya berkata gini, berapa banyak bangsa Israel yang dibawa keluar oleh Tuhan dengan mujizat, dengan tiang api, tiang awan, dengan mana, dengan apapun juga saudara. Tapi yang masuk cuma 2. Kita mau jadi yang 2 atau kita mau jadi yang kebanyakan saudara. Itu pilihan tangan kita saudara. Ini buat saya takut saudara. Waduh, saya jadi flashback, saya lihat, waduh Tuhan, masih banyak dalam diri saya harus saya benahi. Luar biasa saudara. Nah, konsep berpikir kita, kalau kita berpikir bahwa semata karena kekristenan itu hanya karena keselamatan, hanya karena berkat, hanya karena mujizat, sampai kapanpun, sampai kita mati, kita nggak akan pernah berbuah saudara. Kita tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang berguna, bukan buat manusia tapi buat Tuhan saudara. Kita akan menjadi orang Kristen yang gagal menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Kemudian Tuhan berkata gini, ketika kamu mengambil komitmen, ya, istilah kita tanda tangan kontrak. Ibaratnya gini saudara ya, saudara punya GPS kan? Ya, punya GPS kan? Ya, tahu kan cara pakai GPS ya? Saudara misalnya mau pergi ke satu daerah yang saudara nggak kenal pastinya kan? Ya. Terus tekan GPS, direction, langsung ditunjukin nomor direction kan? Terus, apakah begitu saudara ketemu direction langsung cek, abrak-abrak langsung nyampe ke tempat tujuan yang saudara ingin tuju? Enggak, kan enggak ya? Kita harus melangkah, harus jalan, ikutin jalurnya. Tapi kalau kita nggak ngikutin jalurnya, nyasar, salah sendiri, salah dewe, senang Jawa bilang ya. Nah, satu contoh lagi, ketika kita mau buka perusahaan, saudara, tujuan kita apa? Kalau buka perusahaan, untung sebesar-besarnya, nah, saudara ya. Tapi untuk mencapai untung itu, saudara, apakah serta-merta begitu kita buka perusahaan langsung untung? Pasti enggak kan? Pasti ada satu langkah yang harus dilalui. Kita bentuk satu sistem yang baik, kita bentuk satu manajemen yang baik, saudara. Betul? Ya. Maka itu akan berjalan sedikit demi sedikit. Dalam
Meskipun kita sudah berusaha untuk membuat manajemen yang baik, dengan sistem yang baik, dengan orang-orang yang kita pilih, apakah selalu untung? Enggak juga, betul? Pasti suatu tengah jalan ada ruginya. Nah, gambaran ini apa, saudara? Itulah dengan kekristenan kita, saudara. Konsep berpikir kita adalah bukan kepada tujuan, bukan kepada masalah keselamatan, bukan semata hanya masalah berkat, bukan semata hanya masalah mujizat. Konsep berpikir harus bukan tidak seperti itu, saudara. Ya. Konsep berpikir kita adalah itu merupakan tujuan akhir dari kita, dan itu merupakan satu reward dari Tuhan yang pasti kita akan terima, saudara. Kita pasti akan terima itu semua. Keselamatan akan jadi bagian kita, ya. Berkat kesehatan, berkat pekerjaan yang baik, berkat keuangan segala macam itu akan jadi bagian kita. Kalau kita jalan sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Saudara, dalam kitab Filipi 3 ayat 10, saudara. Kitab Filipi pasal 3 ayat 10, firman Tuhan berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan apa, saudara? Garis bawahi, saudara, ya. Persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Ini Rasul Paulus hebat, saudara. Satu rahasia besar yang Tuhan buka kepada Rasul Paulus dan Tuhan buka kepada kita semua sore hari ini, saudara. Menjadi orang Kristen, ketika kita tekan kontrak, saudara, ya, saya memilih jadi orang Kristen. Artinya bukan kita terima berkat, saudara. Kita harus mau masuk dalam penderitaan seperti yang Tuhan Yesus alami. Nah, ini yang orang Kristen gak mau, saudara. Orang Kristen maunya instan. Nah, itu bangsa Israel pun begitu, saudara. Ketika dijanjikan pada Tuhan oleh Tuhan masuk tanah Kanaan yang berlimpah susu madunya, waktu bayangannya langsung wow. Itu kan? Ketika kita dijanjikan, ya saudara, ketika kita dijanjikan oleh mungkin pendeta yang berkata, Tuhan, kamu pada berkati ikut Tuhan. Ya, jadi orang Kristen. Ya, lalu gambaran kita, wah, kita bakal punya Messi. At least sedikitnya, kita punya Messi. Ya minimal Honda Accord lah, nggak usah naik bus, nggak usah naik Amtrak, saudara, ya, trek. Kita minimal punya Honda Accord atau Corolla lah, gitu kan? Tapi kenyataannya nggak kecapai itu. Itu tetap naik bus terus, saudara, naik train terus kemana-mana. Kita kecewa, saudara. Ya. Nah, itulah sebabnya, saudara. Ketika kita mengambil kontrak, mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, jadi orang Kristen, saudara. Orang Kristen itu kan pengikut Tuhan Yesus, pengikut Kristus. Nah, kenapa kita dijadikan pengikut Kristus? Supaya kita pun diikuti oleh orang-orang yang sama, ya, menemukan jalan bagaimana kita menjadi pengikut Kristus, bukan pengikut kita, saudara. Nah, banyak pendeta kan menjadikan jemaat itu sebagai pengikutnya, bukan pengikut Tuhan. Ya. Makanya berlomba-lomba gereja buka-buka cabang lah di mana-mana gitu kan, dengan ya macam-macam, saudara. Ya, tapi itu tanggung jawab mereka masing-masing. Mungkin mereka punya visi seperti itu. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita ketika kita memilih menjadi orang Kristen. Itu mau nggak kita sama-sama menderita seperti Tuhan Yesus alami. Tuhan Yesus itu menganggap dirinya itu kesetaraannya dengan Allah itu, ya. Dia tidak menganggap itu lagi, itu dia anggap kosong, bahkan dia merendahkannya serendah-rendahnya sampai mati di kayu salib, saudara. Bisa nggak kita menempatkan diri seperti itu, saudara? Nah, kalau kita konsep berpikir kita seperti itu, saudara, apapun yang sedang kita alami saat ini, kita tidak akan ngomel, kita tidak akan marah-marah, kita tidak akan menggerutu. Karena apa? Kita jadi orang yang tahu diri, saudara. Ya. Kenapa saya sebut tahu diri, saudara? Memang kedengarannya nggak enak, saudara, ya. Mohon maaf kalau disebut Kristen tahu diri, saudara, ya. Ketika kita mengalami satu masalah, saudara, kita akan melihat masalah saya itu nggak seberapa dibanding pengorbanan Tuhan mati di kayu salib buat saya. Ya. Ketika kita terkena sakit penyakit, mungkin, saudara, Tuhan, kita akan bisa berkata begini. Tuhan, terima kasih untuk sakit ini.
Kalau Tuhan izinkan ini terjadi dalam diri saya diizinkan Tuhan seperti khotbah pas saudara. Ingat saudara minggu lalu ya, diizinkan Tuhan untuk mengalami betapa Tuhan menderita untuk kita. Kita sakit sebetulnya belum seberapa saudara. Ya, kita sakit belum seberapa dibanding Tuhan Yesus disalibkan saudara. Ketika kita dalam pergumulan masalah keuangan, masalah apa segala macam dalam kehidupan kita saudara, maka kita berkata, terima kasih Tuhan, Kau berikan satu pelajaran yang berharga betapa saya ini harus menghargai uang. Coba saudara, kalau saudara selalu dikasih alat manja nih saudara ya, Pak, saya perlu mobil. Mobil apa? Saya pengen Mustang, anak muda saudara ya, dibeliin Mustang. Terus bosan di Mustang, orang lebih gaya lagi nih. Wah, saya pengen Ferrari. Papanya mampu dibeliin Ferrari. Jadi apa kira-kira anak ini saudara? Jadi pembalap jalanan saudara. Betul. Nah, Tuhan itu tidak menghendaki kita seperti itu saudara. Bagaimana kita ketika kita mengambil kontrak, mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen, itu kita harus mau masuk dalam penderitaan Tuhan Yesus. Satu ayat lagi saudara, dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Dalam 1 Petrus 2 ayat 21 firman Tuhan berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Lihat saudara, meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Tegang semua kelihatannya nih. Gak enak ya firmannya saudara ya. Gak enak kan? Ya, jujur saya takut saudara. Karena ada sebegini, aduh Tuhan, ampun dah. Umur saya sudah segini 61, rasanya banyak PR yang mesti beresin. Gitu kan? Satu ayat lagi saudara, dalam 1 Petrus 4 ayat 13. Dalam 1 Petrus 4 ayat 13 firman Tuhan berkata gini. Sebaliknya, ini loh, ini firman yang luar biasa saudara. Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Bayangin saudara, menderita suruh bersukacita. Di mana ada orang menderita bersukacita? Ya. Nah, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nah, yang belakang enak saudara. Iya dong. Ya saudara, bayangin saudara, kalau saudara merintis perusahaan bersama misalnya, ikut dalam satu perusahaan ya. Saya pernah ngalamin saudara ya. Ini di gereja saudara. Waktu saya berjemaat di gereja terakhir saya ini, itu jemaatnya cuma 25 orang saudara. Ya. Tuhan bawa saya masuk ke situ, saya main musik. Ya, jemaat itu pertama sampai sekarang itu sudah sekitar 3.000 orang saudara. Bangga nggak saudara? Bangga saudara. Ih, gue ikutan yang dulu lagi ngerintisnya, gitu kan? Tapi lagi ngerintisnya saudara, lihat jemaat sedikit. Kadang-kadang main musik, namanya main musik saudara ya. Wah saya nggak bisa main deh, ada acara yang ngiringin yang kawin, saya harus main. Wah saya jadi ban sarap istilahnya saudara ya. Tapi ya saya terima saudara, karena memang hobi. Kalau buat saya hobi jadi nggak masalah. Itu saudara main musik. Nah ini yang Tuhan maksudkan saudara. Dengan kitab ini Rasul Paulus berkata bahwa kita harus bangga bukan ketika kita sudah melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidup kita, tapi dari sejak awal kita harus bangga jadi orang Kristen. Kenapa? Kita ini sampah saudara. Betul kan? Kita ini sebetulnya orang-orang yang benar-benar dibuang saudara. Apalagi kita ini bukan bangsa Israel saudara. Ya, bangsa pinggiran istilahnya, betul. Warga negara kelas 2 istilahnya gitu kan. Ya, kita ini sampah saudara. Dan betapa Tuhan membuat kita menjadi berharga, dipungut saudara. Saudara gini gambaran ya, saudara menemukan homeless di jalan nih misalnya ya. Kita tahu sendiri homeless itu kan bau segala macam ya.
Lalu saudara tergerak oleh belas kasihan, saudara angkat dia. Yaudah, kamu gak punya rumah, kamu tinggal di rumah saya. Saudara dandanin, saudara cukupin semuanya gitu kan, sampai jadi ya istilah orang Jawa bilang pernah pantes gitu saudara ya. Lalu si homeless itu berbalik saudara. Nah harusnya yang pantas gimana saudara? Kita menjadi tuan atas dia, betul nggak? Ya. Homeless itu yang sudah kita angkat harusnya taat sama kita dong. Tapi kalau gimana kalau dia berbalik? Dia ngatur kita saudara. Pak, Bapak nggak boleh begini. Bapak harus, kita diatur-atur saudara. Kira-kira gimana perasaan kita? Kurang ajar banget nih orang. Betul nggak? Tapi saudara-saudara lihat, apakah kita nggak seperti itu kepada Tuhan? Saya seperti itu, saya ngaku saudara. Makanya Tuhan tegur saya. Luar biasa firman Tuhan saudara. Maka kita Tuhan bilang, rubah konsep berpikir kamu. Kalau kita berkonsep berpikir kita bahwa kita menderita bersama dengan Tuhan Yesus sebagai pengikut Kristus. Ketika orang menyakiti kita anggap Tuhan Yesus lebih sakit. Tuh. Ketika orang misalnya memfitnah kita, nah Tuhan Yesus kurang apa difitnah? Nah kita difitnah ya kita memang juga ada salahnya. Tuhan Yesus apa salahnya? Ya, maka kita menjadi orang Kristen. Katakan tadi menjadi orang Kristen yang tahu diri, orang Kristen yang tahu benar-benar di mana posisinya berada. Dan ketika saat itu kita bisa jalani, kita bisa lewati masa itu, berkat keselamatan, berkat mujizat, berkat apapun juga akan kita raih. Kenapa saudara? Karena kita punya kuasa. Kita diberi kuasa oleh Tuhan. Apapun yang kita perkatakan akan jadi. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sore hari ini Tuhan. Hamba sungguh bersyukur Tuhan, Engkau menyayangi kami semua Tuhan. Lewat firman-Mu ini benar-benar pikiran kami terbuka Tuhan. Selama ini kami salah Tuhan, ampuni kami kalau kami mengejar menjadi orang Kristen hanya semata karena kami mengejar keselamatan. Menjadi orang Kristen hanya kami kejar berkat. Menjadi orang Kristen hanya karena kami mengejar mujizat Tuhan, mengejar karunia. Tapi kami lupa Tuhan bahwa sebenarnya bukan itu yang menjadi tujuan, harus jadi tujuan utama kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni segala kebodohan kami, ampuni segala kedegilan hati kami Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, khususnya hamba bersyukur Tuhan. Kau bukakan ini, satu rahasia yang sangat besar bagi kami Tuhan. Untuk kami hidup lebih baik. Dan kami jadi orang-orang Kristen yang tahu diri Tuhan. Tahu menempatkan posisi kami di mana kami berada Tuhan. Yaitu tidak lebih daripada Engkau Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali mengatur Engkau Tuhan. Saat ini kami berjanji Tuhan, kami mau hidup kami sepenuhnya diatur oleh-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk taat kepada firman-Mu, untuk menjalankan semua perintah-Mu Tuhan. Karena itu sesuai dengan apa yang sedang Kau firmankan. Barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti segala perintah-Ku. Kami mau Tuhan, berikan kepada kami hati yang rela dan roh yang taat. Supaya kami benar-benar menjadi orang Kristen di akhir zaman ini, orang Kristen yang benar-benar berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Dan buah itu bisa dinikmati oleh orang-orang yang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya semua kami ini adalah orang-orang yang Kau pilih. Jangan izinkan Tuhan ada satupun yang terlewat Tuhan. Biar setiap kami yang hadir sore hari ini maupun yang mendengar lewat YouTube nanti Tuhan, itu boleh menjadi orang-orang yang bisa menggenapi rencana-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya bersyukur juga untuk Debbie yang sudah menjadi penterjemah Tuhan. Biar kiranya Engkau yang menjawab setiap pergumulan yang ada dalam hatinya Tuhan.
Semua orang yang sudah mendedikasikan dirinya kepadamu Tuhan sore hari ini, kiranya Kau berkati Tuhan, Kau balaskan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai bicara, biar firman ini terus terngiang-ngiang dalam hati kami masing-masing, dan Roh Kudus bekerja dalam hati kami masing-masing dan selalu mengingatkan firman ini Tuhan, supaya kami sama-sama bertumbuh. Sama-sama ketika kami bertemu muka dengan Engkau Tuhan, kami mendapatkan reward daripada-Mu Tuhan. Sabaslah Engkau hamba yang baik, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan, dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara. Saya percaya kita semua diberkati hari ini. Saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri dan kita akan menyatakan iman percaya kita lebih lagi pada hari ini, dan kita akan menyatakan dengan Apostolic Creed. Mari kita mulai. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of the saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amin. Silakan untuk kembali. Dan sebelum kita memberikan persembahan kita, saya akan berdoa untuk persembahan kita ini ya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa, segala puji syukur kami naikkan hanya kepadamu saja Tuhan, karena kasih dan penyertaan-Mu yang kami boleh terima dan nikmati sampai saat ini. Kami tahu dan menyadari bahwa Tuhan telah menyertai dalam hidup kami semua Tuhan pada sampai hari ini. Dan terima kasih untuk firman yang telah diberitakan oleh Pak Benyamin. Kami percaya Tuhan akan terus menyatakan apa yang Tuhan ingin nyatakan di dalam renungan tadi kepada kami, sehingga kami boleh firman merenungi dan kami boleh menggunakannya seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sebentar hendak kami serahkan, berikan kepada gereja. Dan Tuhan kiranya Engkau pakai, akan menggunakan, mampukan gereja untuk menggunakannya, memakainya untuk seturut dengan apa yang Kau rencanakan, yaitu untuk meluaskan kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan. Dan biarlah Kau juga akan pakai persembahan kami untuk demi kemuliaan dan hormat nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarlah persembahan ini akan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati jemaat-Mu yang di tempat ini yang telah memberikan apa yang mereka berikan demi kemuliaan nama-Mu. Demikian juga untuk saudara-saudara yang jemaat yang belum bisa, Tuhan berkati juga semua, dan biarlah itu semua boleh menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Itulah seluruh doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus. Amin. Persembahan bisa dibawa ke depan atau dikirimkan melalui Zelle. Mari kita bersyukur.
tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat. Doa syafaat adalah khususnya ditujukan kepada orang lain, tapi juga termasuk keluarga kita. Doa syafaat ini diperintahkan oleh Tuhan sendiri lewat Rasul Paulus dalam 1 Timotius 2 ayat 1 dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. I will translate from contemporary version. First of all, I ask you to pray for everyone. Ask God to help and bless them all, and tell God how thankful you are for each of them. Pray for kings and others in power, so we may live quiet and peaceful lives as we worship and honor God. This kind of prayer is good, and it pleases God, our Savior. God wants everyone to be saved and to know the whole truth. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu, membawakan doa bagi semua orang di dunia ini. Kami berdoa supaya ada penginjilan yang terus-menerus, yang dihadiri oleh Roh Kudus, sehingga mereka bukan hanya mendengar berita biasa, tetapi mereka boleh mendengar suara-Mu, mereka boleh dengar undangan-Mu, mereka boleh melihat kehadiran-Mu, dan boleh memilih untuk percaya dan diselamatkan. Kami berdoa terutama bagi juga saudara-saudara kami yang masih di luar, yang masih belum percaya kepadamu, atau yang percayanya sedang undur. Kami mohon Tuhan yang akan membawa mereka menjadi percaya. Kami berdoa juga Tuhan bagi semua pemerintahan, baik pemerintahan di dunia ini maupun pemerintahan di gereja-gerejamu. Kami berdoa supaya berikan kepada pemimpin-pemimpin ini semua akan hati yang takut kepada Tuhan, hati yang hormat kepadamu, menyadari bahwa mereka terbatas, bahwa mereka hanya manusia belaka, yang makin hari akan makin tua, makin lemah, dan akhirnya mati. Tuhan, kami berdoa supaya mereka sadar sebelum terlambat. Mereka juga memegang pimpinan yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Rakyat-rakyat mereka bergantung kepada mereka, Tuhan, sebagian besar. Tuhan telah memberitahukan kepada kami, dan kami juga memang sudah menyadari bahwa jikalau kami memiliki pemimpin yang baik, maka kami menjadi lebih beruntung, berbahagia. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan memimpin mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Semua pemimpin kami ya Tuhan. Dari mulai pemimpin yang di atas tiap negara sampai kepada pemimpin-pemimpin kepala keluarga di bawah. Kami berdoa Tuhan supaya ada damai sejahtera seperti yang Tuhan rindukan. Ada kebahagiaan anak-anak, ada kemajuan-kemajuan yang baik. Tuhan, kami berdoa juga bagi mereka yang duduk di kursi-kursi pengadilan, hakim-hakim, berikan kepada mereka kemauan, kerinduan akan bertindak dengan adil.
Kami berdoa agar mereka boleh betul-betul memegang akan sumpah jabatan mereka. Tuhan, kami berdoa juga bagi semua mereka pemimpin-pemimpin ini, berikan hati yang berbelas kasihan kepada orang-orang yang lemah, kepada kaum minoritas, kepada mereka yang dianggap belum berfaedah, belum berguna, mereka yang termasuk homeless yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Tuhan, kami mohon belas kasihan dan hikmat dari Tuhan mengatasi. Di Amerika ini kami dengar makin banyak homeless terjadi. Tuhan, berkenanlah untuk mengadakan pembaharuan yang dari Tuhan. Dimulai dari hati yang berbelas kasihan, dengan dukungan berkat-berkat Tuhan, mereka boleh berhasil dalam program-programnya. Tuhan, kini kami berdoa juga bagi mereka yang bekerja di bidang kesehatan. Biarlah Engkau berikan hikmat sehingga ditemukan obat-obat yang baru yang dapat mengatasi penyakit-penyakit yang belum bisa teratasi. Dari kanker, Alzheimer, LS, dan semua ALS, dan semua penyakit-penyakit yang mengganggu yang lainnya. Mohon Tuhan beri ilham. Berkatilah mereka-mereka yang duduk di pemerintahan, farmasi, pabrik farmasi, research farmasi, agar mereka berhasil dan mereka juga boleh dipakai Tuhan menjadi berkat bagi umat manusia yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah dengar firman-Mu di kitab Yesaya 53, bagaimana Engkau sendiri sebagai anak Allah, Engkau turun ke dalam dunia ini dengan ketaatan sepenuhnya, dan Engkau memikul dosa isi dunia ini dari abad pertama sampai sekarang dan sampai akan datang. Tuhan, besarlah karya-Mu bagi kami semua. Jikalau Engkau tidak mau, apa jadinya kami? Tapi terima kasih Engkau sudah mengasihi kami begitu besar. Biarlah ini mendorong kami untuk lebih mengasihi Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami semua, yang kami akan tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara dan saya sekalian, sampai kita berjumpa kembali, bahkan berjumpa dengan Tuhan Yesus dan hidup kekal selamanya. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship with the Holy Spirit be with you and me, we all, until we meet again, even until we meet with our Lord Jesus Christ and live forever and ever. Amen.